Halo semuanya, apa kabar? Bersama saya Alfonso Remi dan Anggita Safira Tevianti. kali ini kita akan membahas tentang netralitas PNS. Perkenalkan, nama saya Alfonso Remi Nata Prawira dari Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 23 Provinsi Maluku dan rekan saya Anggita Safira Tevianti dari BPTD Wilayah 18 Provinsi Sulawesi Tenggara. Berkaitan dengan netralitas PNS nih, apa sih netralitas menurut Alfonso? Kalau menurut saya, netralitas itu kan diambil dari kata netral, yang menurut KBBI itu artinya tidak berpihak. Sehingga seseorang itu dikatakan netral kalau ia tidak memihak kepada dua orang atau lebih, atau memihak pada organisasi atau lembaga dalam penentuan sesuatu, misalnya organisasi politik. Netral juga dapat diartikan sebagai sikap tidak memihak dan tidak berpihak terhadap salah satu kelompok atau golongan, tidak diskriminatif, steril dari kepentingan kelompok, dan tidak terpengaruh dari kepentingan partai politik. Nah, kaitannya dengan PNS apa sih, Git? Nah, jadi gini, Fon. Asas netralitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Jadi dalam ini netralitas diartikan sebagai tidak terlibatnya pegawai negeri sipil dalam pemilihan kepala daerah, baik secara aktif. Nah, adapun indikator yang digunakan untuk mengukur netralitas antara lain tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai ataupun atribut PNS. Selanjutnya, tidak memihak, yaitu tidak membantu dalam membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah pada masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya. Anggota keluarga dan masyarakat serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan kepala daerah atau wakil kepala daerah pada masa kampanye. Oh gitu ya. Lalu kalau netralitas PNS ini ada dasar hukumnya gak sih? Oh, jelas ada dong. Salah satunya nih Undang-Undang Nomor 5 Pasal 6 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nih aku jelasin ya. Yang pertama, berdasarkan Pasal 2 huruf F menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas. Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Terus yang kedua nih, berdasarkan pasal 87 ayat 4 huruf B mengatakan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Yang ketiga, berdasarkan ketentuan pasal 119 dan pasal 123 ayat 3 sebagaimana telah dilakukan pengujian dan telah diputuskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41 garing PUU X PUU 13 garing 2014 pada tanggal 6 Juli 2015 sehingga dimaknai PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota. PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi sanksi hukuman disiplin. Jadi kalau mau kayak mencalonkan itu harus mengundurkan diri gitu. Oh, jadi memang suatu kewajiban bagi kita ya sebagai CPNS ataupun kalau udah kita diangkat PNS nanti harus memegang asas netralitas ini. Iya bener dong, itu harus wajib banget. Nah sekarang coba dong Fon sebutin contoh-contoh penerapannya menurut kamu gimana nih?
Aturannya juga menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik. Beberapa contoh larangan yang dimaksud di aturan tersebut antara lain, yang pertama, PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap parpol terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Yang kedua, PNS dilarang memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Yang ketiga, PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Yang keempat, PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon atau atribut partai politik. Yang kelima, PNS dilarang mengunggah, menanggapi, atau menyebarluaskan gambar atau foto bakal calon atau bakal pasangan calon kepala daerah melalui media online maupun media sosial. Yang keenam, PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan. Yang ketujuh, PNS dilarang menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik. Nah, kalau kita sebagai CPNS atau PNS ini melanggar netralitas PNS ini kan pasti ada sanksinya tuh. Nah, apa aja sih sanksinya? Kalau bicara soal sanksi, menurut aku sih yang aku tahu sesuai dengan Surat Edaran Menteri PAN RB nomor SE/06/M PAN /11 2016 ada beragam sanksi yang mengancam aparatur sipil negara jika tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada, pemilihan anggota legislatif atau pileg, dan pemilihan presiden dan wakil presiden atau pilpres. Nah, berdasarkan pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 terhadap pelanggaran berbagai jenis larangan kepada PNS dikenakan sanksi moral. Terus selanjutnya, atas rekomendasi Majelis Kode Etik atau MKE, PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tindakan administratif dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun disiplin berat sesuai dengan pertimbangan tim pemeriksa. Nah gitu Fon, sekarang kan udah dijelasin nih mulai dari definisi, contoh, dan sanksi. Jadi gimana nih kesimpulannya nih Fon dari yang udah kita bicarain tadi? Jadi PNS itu semata-mata hanya berkewajiban untuk memberhasilkan politik negara yang tidak dilaksanakan presiden secara berjenjang sampai ke level bawah. Hal ini mengisyaratkan PNS itu harus benar-benar memahami politik negara atau pemerintahan, sehingga dapat berperan maksimal dalam semua proses kebijakan yang diorientasikan dalam rangka menggapai cita-cita negara. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengatur bahwa PNS yang tidak netral atau berpihak kepada salah satu kandidat kepala daerah akan ditindak tegas. Ini dimaksudkan agar tidak ada konflik kepentingan, juga pelayanan yang tetap berjalan secara objektif, tidak berpihak kepada salah satu kalangan kelompok atau partai politik tertentu yang terlibat pilkada. Nah, udah banyak nih yang kita udah jelasin tentang netralitas PNS. Semoga informasi yang kita bagikan di podcast ini bisa jadi ilmu yang bisa kita terapkan sebagai ASN dan dapat menjadi wawasan bagi pendengar yang non-ASN. Saatnya saya Anggita dan rekan saya Alfonso Yeremi undur diri. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih.